Baik, selamat sore semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan budget atau pada modul anggaran bab kedua. Ya, untuk menyelesaikan master budget ini yang diminta adalah ini sebelah kiri adalah soalnya, yang di sebelah kanan adalah jawabannya. Ada 10 jurnal yang nantinya akan diminta untuk dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan membuatnya pada Excel, pada laman Excel seperti ini ya. Untuk yang pertama, kita akan membuat budget penjualan menurut produk dan daerah. Di sini sebenarnya sudah ada contohnya, tetapi untuk mengerjakannya supaya Bapak Ibu lebih jelas, saya akan terangkan lagi di sini. Begitu. Kolom di sini ada kolom jawaban. Ini adalah layar untuk soalnya, sehingga Bapak Ibu akan tahu dari mana angka-angka ini berasal, gitu ya. Yang pertama adalah budget penjualan menurut produk dan daerah. Dibuat dulu seperti ini kolomnya. Setelah dibuat, silakan pengisiannya ini daerah yang digunakan adalah Lampung dan Jakarta, barangnya adalah barang X dan barang Y. Di soal yang pertama, rencana penjualan barang X di Kota Lampung 5.000 unit. 5.000 unit ini kita inputkan di sini. Dan di Kota Jakarta 10.000 unit. Jakarta 10.000 kita inputkan di sini. Rencana penjualan barang Y di Kota Lampung 10.000. Di sini kita inputkannya. Lalu dan di Kota Jakarta 20.000 kita inputkan di sini. Itu harga per unit barang X adalah 50.000, barang X 50.000. Jadi sama, baik di Lampung maupun Jakarta itu harganya sama. Lalu barang Y harganya adalah di soal 20.000. Kita masukkan di sini. Ya, unit harga. Ya, jadi untuk mengisi jumlah caranya adalah sama dengan 5.000 kali 50.000. Enter. Jadi Bapak Ibu semua dalam mengerjakan Excel wajib memakai rumus. Gitu ya. Ini lalu untuk mengisi jumlah kita gunakan sama dengan sum buka kurung disorot yang akan dijumlahkan tutup kurung enter. Kalau sudah tarik saja sampai ke samping sini. Nanti otomatis dia akan berubah. Saya hitamnya. Oke. Nah, jumlah ini sudah dikerjakan, jumlah Y-nya juga sama, tolong dikerjakan juga. Caranya sama dengan 10.000 dikalikan 20.000. Enter. Tinggal lalu ditarik saja pakai autofill ke bawah. Oke, sedangkan total ini isinya dari mana? Sama dengan jumlah yang ada di barang X ditambah dengan jumlah yang ada di barang Y. Enter. Kalau sudah, klik lagi, tarik ke bawah. Selesai. Untuk yang nomor 1 selesai. Kita masuk ke 2. Untuk nomor 2, pertanyaan nomor 2. Untuk membuat budget produksi menurut produk, itu silakan Bapak Ibu semua buat di sheet keduanya. Jadi dibuat. Kedua. Oke. Sheet kedua. Mohon maaf kalau sedikit berisik di sini. Oke, yang kedua ini adalah soal yang ada di modul Bapak Ibu semua dan ini adalah jawabannya. Karena jawabannya juga di modul juga ada yang kosong di bawah ya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu semua mengerjakan contoh bukan contoh soal tugas itu bisa langsung diinputkan saja di Excel-nya dengan mengganti angka-angkanya saja gitu. Oke, yang kedua adalah
Ini adalah soal barang persediaan bahan, di mana di sini ada komponennya, ada bahan A, bahan B, bahan C, produk jadi X, produk jadi Y. Ada persediaan awal, ada harga, persediaan akhir, dan harga dari persediaan akhir itu sendiri. Kita masuk ke dalam bagaimana cara pengerjaannya. Kita akan mengerjakan atau membuat jurnal budget produksi menurut produk dengan metode persediaan menggunakan FIFO, first in, first out. Ya, yang Bapak Ibu buat, silakan buat dulu tabel seperti ini. Ada rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah jumlah persediaan awal dan barang dan rencana produksi. Oke, untuk barang X-nya 15.000. Dapat dari mana ini? Rencana penjualan. Ini baris pertama ini dari penyelesaian yang pertama tadi. Nih, 15.000 ya dan 30.000. Jadi yang 15.000 kita masukkan ke barang X, yang barang Y adalah 30.000. Jadi asal ini dari penyelesaian sebelumnya di nomor 1. Gitu ya, ini dan ini. Lalu nomor 2, ada persediaan akhir. Dari mana nih 300 dan 200? Persediaan akhir dilihat dari sini. Nih, produk X. X-nya adalah 300. Kita input ke sini 300. Barang Y, kita 200, 200. Kita inputkan di sini. Oke. Lalu jumlah didapat dari mana? Menjumlahkan rencana penjualan di jumlah persediaan akhir. Ya. Jadi ini penjumlahan. Isinya adalah penjumlahan yang atas dan yang nomor 2 ini. Lalu persediaan awal dilihat dari mana? Persediaan awal itu diambil dari sini. Nih, barang X, barang Y ada 200 dan 400. Inilah yang masuk. 200 untuk X dan 400 untuk Y. Lalu yang di sini rencana produksinya adalah tinggal dikurangi saja. 15.300 dikurang 200. Hasilnya adalah 15.100. Begitu juga dengan ini. 30.200 dikurang 400, hasilnya 29.800. Oke, selesai untuk nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Saya kecilkan dulu. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan Bapak Ibu semua ya. Oke, nomor 3. Soal di sini adalah keperluan bahan tiap unit barang yang diproduksi atau standar usage rate yang disingkat dengan SUR itu adalah untuk barang X, dia membutuhkan bahan A-nya 1, bahan B-nya 2. Barang Y membutuhkan bahan B-nya 2, bahan C-nya 2. Gitu ya. Lalu kita akan mengerjakan budget bahan. Ya, budget bahan ini, budget bahan langsung dalam unit. Silakan Bapak Ibu semua buat kolom seperti ini. Ya, lalu pokoknya dicontoh saja ini. Nah, saya sekarang akan mengajarkan nilai ini dari mana sih asalnya, gitu ya. Di sini untuk barang yang kita ketikkan adalah barang X dan barang Y. Produksinya didapat dari mana? Angka ini didapat dari penyelesaian sebelumnya. Ya, kita lihat, kita buka lagi di sheet 2 penyelesaian. Ada 15.100 untuk X, 29.800 untuk Y. Ya, jadi inilah yang masuk. 15.100, 29.800 gitu ya. Lalu inilah total dari produksi. Tinggal di sum aja. Jadi pakai yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau mau ini melihat ini pakai rumus apa? Ini rumusnya. Ya, jadi sama dengan SUM buka kurung sorot enter. Oke, sekarang kita mau isi untuk bahan A, bahan B, dan bahan C. Bahan A, SUR-nya berapa? Lihat di soal. SUR bahan A, barang X untuk bahan A adalah 1. Makanya di sini ditulis 1. SUR untuk bahan B adalah 2. Makanya di sini bahan B, SUR-nya 2. Gitu ya. Nah, untuk kebutuhan ini adalah hasil perkalian SUR dengan produksi. Dapat dari mana? Sama dengan 1 ini dikali 15.100. Oke. Kalau yang ini sama dengan surnya kan 2. 2 dikali barang X. Enter. Maaf, salah. Saya salah pencet.
sama dengan ini dikali 1500. Enter. Gitu ya. Supaya ada titiknya di sini, kita pakai number di sini yang ada komanya. Nah, kita pilih itu. Supaya 02 di belakang, rupiah itu dihilangkan, kita pakai yang ini. Nah, gitu. Nah, bahan C, apakah ada SUR-nya? Nggak ada. Di sini nggak ada kan keterangannya, hanya A dan B saja. Makanya C di sini SUR-nya kosong. Gitu. Sekarang kita ke barang Y. Barang Y itu produksinya 29.800. Nah, di barang Y ini di soal, ya nggak ada kan, ini dibutuhkan bahan A. Jadi yang hanya dibutuhkan adalah bahan B dan bahan C. Makanya yang diisi di sini adalah hanya di bahan B dan bahan C saja. Bahan B-nya berapa? 2, SUR-nya 2, bahan C-nya juga 2. Ini SUR-nya. Nah, angka ini dapat dari mana? Dari sini, produksi. Jadi, sama dengan 2 ini SUR-nya dikali dengan produksi. Enter. Begitu juga kerjakan yang ini ya. Sama. Kalau untuk yang bawah ini tinggal, ini kan tadi sudah kita hitung nih. Tarik aja ke samping di autofill. Oke, sudah jadi. Karena ini tidak dibutuhkan, ini dihapus saja. Delete. Oke. Nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nomor 4 ini apa? Soalnya adalah taksiran biaya bahan A sama dengan 1.500, B 1.000 dan C 500. Ya. Bapak Ibu silakan buka sheet atau tambahkan sheetnya di nomor 4. Buat tabel seperti ini, sama persis seperti ini. Oke, nah ini didapat dari mana? Keperluan bahan A, B, dan C ini didapat dari penyelesaian sebelumnya yang nomor 3. Ini tadi. 15.100, 89.800, dan 59.600. Itu pindahkan ke sini. Ya, jadi asal ini dari sebelumnya nomor 3 ini dibuka. Dari yang bawah ini. Oke, ini yang dipindahin ke nomor 4 sini. Oke, persediaan akhir dapat dari mana nih persediaan akhir? Persediaan akhir ini dilihat dari sini. Nih, persediaan akhir bahan A. Ini bahan A, kita lihat di kolom persediaan akhir 1.000 unit. Tulis di sini 1.000. Bahan B, persediaan akhirnya 2.000. Tulis di sini 2.000. Bahan C, persediaan akhirnya 2.000. Tulis di sini 2.000. Oke. Untuk bahan yang tersedia ini didapat dari mana? Jumlahkan yang dua atas ini. Ya, sama dengan 15.100 ditambah 1.000. Enter. Karena ini di Excel, tinggal kita autofill aja ke samping, tarik ke samping, ya sudah langsung. Oke, lalu untuk persediaan awal, sama kita lihat dari soal, ini persediaan awal. Bahan A 500, tulis di sini. Bahan B 2.000, 2.000. Bahan C 2.000, tulis di sini 2.000. Untuk rencana pembelian dapat dari mana? Kurangi. Bahan yang tersedia dikurangi persediaan awal. Sama dengan bahan yang tersedia, kita kurangi 500 atau persediaan awal. Enter. Klik lagi di sini, tarik ke samping. Ya. Lalu selanjutnya harga per unit. Dapat dari mana harga per unit? Nah, dari sini. Tadi kan sudah ada di nomor 4. 4 adalah taksiran biaya bahan. Untuk A 1.500, B 1.000, C 500. 500. Ya, tinggal diinput dari sana. Nilai pembelian dapat dari mana? Sama dengan 15.600 dikali 1.500. Enter. Dapat dari sana, tinggal ini diklik, lalu tarik ke samping. Selesai. Oke, itu nomor 4. Kita masuk nomor 5. Oke. Nomor 5 ini soalnya.
Taksiran biaya kerja per unit. Ya, di sini biaya kerja per unit kita melibatkan dua departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen finishing. Di mana barangnya sama, yaitu barang X dan barang Y. Silakan Bapak Ibu juga buat kolom seperti ini, sama persis seperti ini. Ya, nanti inputannya, nanti baru saya akan contohkan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, bahannya sama, A, B, dan C, lalu jumlah. Untuk barang X, ini ada 3 bagian, ada quantity, price, dan total. Ya, dapat dari mana nih? Ini dapat dari nomor 3 tadi, 1500 dan 29800. Angka ini yang kita pakai di nomor 5, ya, 1500 dan B. Sorry, salah saya. Sebentar, 1500 mana tadi ya, yang ABC, oh ini. 1500, 30.200. Ya, jadi angka nomor 5 ini dapat dari untuk barang X 1500, B-nya 30.200. Diambil dari nomor 3, yaitu dari 1500 ini dan 30.200 ini. Bahan C-nya kan 0. Kita buka lagi 5, makanya di sini 0. Ya, price-nya ini dapat dari mana? Price-nya ini dapat dari sama dari sini. Dari nomor 4. Ada tafsiran biaya nomor 4 kan, 1.500, 1.000, dan 500. Totalnya dapat dari mana? Sama dengan ini dikali pricing. Enter. Oke, tinggal tarik aja ke bawah. Selesai. Untuk mengisi jumlah, sama seperti tadi. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok, enter, enter. Lalu tarik ke samping. Ya, begitu juga cara kerja untuk di barang Y dan barang dan totalnya. Ya, untuk barang Y isi ini 59.600. Ini kan dari bahan ABC. Dapat dari mana? Nomor 3 tadi. Nih, 59. Ini kan barang B dan barang C. Kita ambil 59.600, 59.600. Masukin ke sini. Itu. Lalu tinggal di total saja. Untuk price sama dengan ini. Untuk total tinggal quantity dikali price. Gitu. Sama kayak pengerjaan yang ini. Ya. Sekarang kita ke kolom total. Quantity dapat dari mana? Tambahkan saja quantity per barang. Sama dengan quantity ditambah quantity. Enter. Untuk rupiah atau total sama dengan total ini ditambah total ini. Enter. Supaya enak. Ini supaya kan sudah ada rumusnya, tinggal tarik aja ke samping. Gitu. Oke, itu penjelasan dari 1 sampai 5. Jika masih ada yang tidak paham, silahkan chat di grup supaya nanti kita bahas bareng-bareng, atau mungkin kalau saya nanti tidak membaca, ada teman-teman yang bisa bahas sama-sama atau membantu menjawab. Gitu ya. 1 sampai 5 dulu, video selanjutnya akan saya jelaskan 6 sampai 10. Terima kasih. Ada duit.